sampailah kita pada titik yang paling tinggi dari kebunnya Ko Awi. Terima kasih. Selamat. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih gara-garanya kok jadi pengen punya kebun durian? Tapi bisa dilihat ya sahabat durian lover ya, indah banget ya. Kita kok punya kebun tinggi sini. Ke sebelah sana kelihatan bukit-bukitnya tuh. Jadi daunnya ngebulat ya. Iya, kayak Mana daun ya? itu. Kayak apa namanya? Lay. Kayak lay. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat durian lovers? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sore ini kita lagi ada di kebunnya Ko Awi. Ko Awi, apa kabar Ko Awi? Baik, Bang. Dengan Om Nur juga. Halo. Kita pengen bincang santai mengenai motivasi Ko Awi sampai buka kebun plotting 15 hektar secara bertahap gitu ya. Pernah terus. Sebenarnya kita kepo juga ya, kita pengen tahu kenapa sih Ko Awi? Ya, kalau awalnya sih ya, ya mungkin satu seneng makan buah. Senang Pertama. makan buah ya? Bukan cuma duren ya? Bukan Cuma duren, Oke. buah-buahan. Iya, Nah, kalau duren sih ya mungkin favorit lah ya. iya, Ya, mumpung mungkin masih ada kesempatan, iya, kenapa enggak kita Benar. nyoba nanam duren. benar. Udah gitu kan banyak teman-teman, ya enggak? Mhm. Udah mulai nanam duren duluan. Iya, benar. Nah, terutama kan ya kalau inspirasi awal ya mungkin kita dari durian lover sih. Durian lover ya? Inspirasi awal. Awal ya. Nah, jadi ke durian ini ya awalnya dari itu. Terus kita jalan kan, lihat teman-teman kayaknya pekebun durian happy semua. Happy ya. Dan sesimpel ya. Simple. Simpel sebenarnya kalau nggak diambil pusing menanam pohon durian itu mudah ya. Ah, Selalu ada solusinya ya. selalu ada solusi. Jadi makanya kan jadi kita ya udahlah ada dapat lokasi kayaknya cocok. Betul. Ya mencoba lah. Betul. Syukur-syukur ya berhasil Iya. atau ada hasil lah. Amin. Amin. Nah, kan nanam pelan-pelan, makanya pembukaan lahan pun perlahan, Bertahap ya. Bertahap ya. Nah, biar nanti rapi. Kalau udah rapi kan udah tinggal perawatan. Nah, Betul. mungkin baru kita pembukaan lahan berikutnya. Betul. Kalau kita pemula begini, Bang, kalau sekaligus plek 5 hektar, Betul. kayaknya sih kelabakan udah pasti. Ya. Nah, makanya lebih baik kan bertahap. Betul. Kayak sekarang misalnya 8.000. Hmm. Nah, kalau kita udah selesai nanam semua, intinya udah tinggal perawatan lah. Iya. Mungkin kita mulai. Sebenarnya udah ada beberapa bidang yang sudah kita DP lagi. Oke. Hanya belum mau dibuka. Oke. Maunya dirapihin dulu lah. Oke. Minimal land clearing dulu gitu ya, tahap Ya. awalnya ya, biar kelihatan semuanya ya. Jadi intinya yang 8.000 ini udah ketanam semua, tinggal perawatan. Nah, baru kita mulai land clearingnya lagi. Ko Awi, kalau misalnya bicara target, ini kan kita tanam sekarang nih. Berapa tahun sih nanti targetnya Ko Awi untuk sampai pohon duriannya berbuah menghasilkan lah? Ya, kalau target namanya buah ya, kita Iya. susah juga. Hanya kita berharap ya mungkin 5-6 tahun udah mulai berbuah lah. 5-6 tahun ya. Nah, kalaupun Berarti nggak dikasihnya terlalu optimis juga ya. kalau dikasihnya 6-7 tahun pun ya syukurin aja lah. Kan kita nggak bisa target juga kan namanya. Walaupun usahanya nanti tidak kaleng-kaleng ya, artinya Ya. perawatannya intensif ya. tetap Jadi mungkin Ko Awi lebih ke supaya
tidak ada kekecewaan di Betul, betul. Di depan. awal. Jadi Betul. misalkan yang sebenarnya 3 tahun dia sudah Sudah bisa tahun 4 berbuah. tahun berbuah. Ya. Ini ditargetnya dibundurin. Betul. 5-6 tahun gitu ya. Ya, atau 7 tahun lah. Atau 7 tahun ya. Kalau namanya pohon kita target kan bingung juga ya. Ya. Betul, betul, betul. Ya mungkin kalau mohon maaf ya, kalau kayak kita produksi, mungkin kayak kita buka perumahan, kita kontraktor atau Ya. apa, ya enggak, Ya. itu bisa ditarget lah, Ya. kerjaan yang bisa kita hitung. Ya. Betul, betul. Kapan kita pembebasan lahan, kapan kita ini, kapan kita harus jual, kapan harus terjual habis. Targetnya bisa diburu-buru. Kalau buah kan bingung kita. Iya. Masa kita bilang, wah lu tanggal sekian harus berbuah. Ya. Bingung kan? Lu kenapa nggak berbuah-buah nih? Ah, Ah, Pupuk udah kasih. Iya. Kenapa nggak berbuah-buah? iya. Memang semuanya tidak ada instan. nggak Artinya, ada. mie instan aja itu perlu Direbus diproses dulu. dulu, Nggak, dimasak direbus dulu, dulu kan? ya kan, gimana dulu baru jadi. Bukannya langsung udah gitu loh. Langsung disaji ya, makan Langsung ya. disaji. Kalau kau ini kan masa produktif nih. Ya, Nah, disiapkan kebun ini buat kelak nanti pensiun juga. Memang target sampai ke pensiun itu masih berapa tahun lagi kau? kalau bisa target ke pensiun lagi sih ya 11 tahun lah ya. 11 tahun ya. Jadi 11 tahun masih berusaha dulu, berarti pondasinya nanti ketika pensiun juga udah cukup kuat lah ya. Ya amin, mudah-mudahan. Artinya kan yang ditanam di kebunnya Koawi bukan hanya durian ya, ada Bukan. tanaman selah dan itu bermacam-macam. Macam-macam. Jadi sebenarnya itu bukan hanya mengharapkan hasil, tapi ada nilai kebahagiaan juga di situ Kesenangan Ya. tersendiri, kepuasan Betul, tersendiri. Jadi yang selanya ini, tumpang sarinya yang kita tanam, yang memang suka kita makan. Ya. Pertama suka dimakan dulu. Betul. Itulah Dari yang Pak kita- Awinya dulu yang dari sudah kita makan dulu. ya. Betul, betul, betul. Nah, jadi misalnya kayak kita tanam mangga, Ya. karena kan kita memang suka makan mangga juga. Betul. Tanam alpukat ya kita suka makan alpukat juga. Hmm. Tanam jeruk ya kita suka makan jeruk juga. Ada pisangnya kita suka makan pisang juga. Jadi apa yang ditanam di sini Itulah semuanya hobi. suka hobinya ya. Jadi memang suka buah-buahan juga Suka ya. buah-buahan. Apa aja sih jenis buah yang ditanam di sini, tanaman selak selain durian? Yang sudah ditanam ya, Mm, mangga, Ya. jambu air, Mm-mm. jambu kristal, mm, alpukat, Iya. terus sama nangka. Mm, Nah, mungkin nanti susulannya lagi mungkin ada sirsak, Mm-mm. sirsak madu, Mm-mm. kelapa sedikit-sedikit lah. mm. Sama nanas ya. Pepaya. Nah, pisang, nanas, pepaya. Cabai Ya, pun mungkin tanam sedikit juga ya? cabai pun kita tanam. Gitu ya. Minimal datang ke kebun ada cabai ya. Minimal mau nyambel Ah. ada cabai lah. Masa kita berkebun cabai beli? Iya, benar juga ya. Kalau untuk jenis durian, berapa varian durian yang ada di kebun ini yang akan ditanam di kebun ini semuanya? Kalau di sini sementara 9 jenis ya. Sementara 9 jenis. Wah, luar biasa. Apa aja itu? Pertama kuning mas, Nah, terus matahari, ya. montong, Hmm, bawor, oke. musangking, Ya. oci, Hmm, simimang, oke. super tembaga, sama namlung. Wih, hafal semuanya. Tepuk tangan dulu buat kau. Dapat sepeda. Makanya 9. 9 ya. Poinnya 9. Benar, 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 benar. Berarti jadi ada varian-variannya itu komplit ya. Ya sebenarnya Ketika sih. satu orang pehobi datang ke sini, Mm-mm. hari ini nikmatin montong. Pas ada berbuah simimang, wah ini nikmatin simimang nih. Besok lagi kuning mas, wah berarti bisa 9 kali datang ke sini. Iya, ya? sekali benar juga musim. ya. Sekali musim ya. Menarik juga tuh, Luar biasa. Om Nur. Aduh. Kalau total daripada varian durian yang ada, sementara yang punya Koawi kan ada 9 varian 9. uh, rasa, Varian ya. apa namanya, nama-nama durian. Oke. Kira-kira masih ada nggak yang lain Oh, kalau untuk Yang akan ditanam. yang akan ditanam? Masih. Masih ya. Apa aja lagi tuh? Yang dalam kepala itu lagi cari bibitnya gimana Ya. gimana pengen ada ditanam di sini juga. Ya sementara kita ya Pulau Jawa aja dulu ya. Ya. Mungkin kan yang masih ada merah Banyuwangi, Oke. pengen nyoba, Ah, nyoba tanam lah. Oke. Merah Banyuwangi, terus mungkin pelangi, Oke.
Nah terus ada lagi katanya durian boneng. Boneng itu dari mana ya? Boneng itu sih Banyuwangi juga ya, Jawa Timur juga ya. Nah itu yang belum ini. Lai, Mungkin lai tertarik gak lai? kalau lai mungkin kurang ya, kurang tertarik lah. Tapi ya bisa jadi ya suatu saat ditanam juga. Jadi nanti ya mungkin ketemunya durian apa. Ya kalau lahannya memadai sedikit banyak semua jenis mau saya tanam. Oke, Luar biasa. mantap. Jadi ada perpustakaan durian ya, Ya. di wilayah Kabupaten Subang ini ya. Kita carilah pelan-pelan kan. Benar. Jadi biar tahu juga kan, kata orang durian apa, oh minimal bentuknya kayak gini, rasanya kayak gini. Kenapa durian, Pak Awi? Kenapa pilihnya fokus di durian, yang lain-lain itu sebagai tanaman selah? Ya karena kalau durian kan tanaman jangka panjang. Oke. Nah setelah itu ya sementara kan kita sambil nunggu durian berbuah, ya minimal ada yang bisa kita makan. Kalau memang banyak ya syukur-syukur bisa kita jual. Iya. Kalau kita tanaman selah sedikit ya mungkin buat makan lah. Terus misalnya temen dateng atau Iya, apa, iya. kan nggak kosong sama sekali lah. Betul. Ada hasil kebun yang bisa dinikmati ya. Ya kalau duren masalahnya kan tanaman ini kan musimnya dia berbuahnya musiman. Ya berbuah di luar musim ya rezeki banget lah ya. Betul. Nah kalau tanaman selah ini kan rata-rata kalau kayak alpukat, sirsak, kayak pisang, ya enggak, jambu kristal, jeruk. Nah itu kan rata-rata nggak ada musim. Iya. Sedikit banyak mungkin berbuah terus. Nah jadi kita ya nyari-nyari yang sambil nunggu kebun. Ya. Mungkin pulang dari kebun ada buah yang dibawa. Atau teman lagi main kan, kayak kelapa misalnya kan, ya lumayan lah. Nah kayak nanas kita tanam minimal ya siang-siang pengen ngerujak ada nanas. Mantap. Jadi Ko Awi bukan pure dengan punya lahan durian ini untuk berbisnis seutuhnya, tapi juga berbagi, menikmati, baik dengan rekanan, Ya saudara, menikmati suasana kebun juga kan? suasana kebun. Berarti kalau kita hitung-hitungan ya, 1 hektar katakanlah pohon duriannya 100 ya, 100 pohon ya, 15 hektar kan 1.500 pohon. Kita hitung nilai ekonominya, nggak usah banyak-banyak deh. 2 juta aja lah. Hah? Satu pohon 2 Satu juta pohon aja. 2 juta aja. Ya. Yang bener, kekecilan itu. Janganlah kita jangan Ah. berharap besar. Berharap besar ya. Kalau satu pohon rata-rata 2 juta. Oke. Nah kalau kita di umur 55, misalnya saya udah bisa tanam 1.500 pohon. Iya. Nah sekali panen kan kita kali 2 juta aja udah Betul. ketahuan. 3 miliar. Dalam per tahun udah 3 miliar. 3 miliar. Betul. Dipotong perawatan segala macam. Ya mungkin kalau Paling dari juga perawatan, mungkin dari tanaman selah ya 20% mungkin ya. bisa ini. Iya, dari itu paling juga 20% lah ya. Ya. Kosnya lah. Gitu di luar tanah ya. Artinya untuk biaya maintenance apa Ya. segala macam itu paling 20% per tahunnya ya. Ya kalau kita berharap manajemennya kan dari ya segala macam gaji karyawan, pupuk, kedepannya operasional kebun ya berharap dari ya tumpang sari lah ya. Iya. Nah jadi duren misalnya kita panen ya mungkin hasilnya ya gajinya kita lah Betul. yang punya kebun. Betul. Dan gaji segitu untuk setahun ya lumayan lah ya buat pensiun Lumayan ya. lah. 3M ya. Kalau misalnya operasional sudah diselesaikan dengan tumpang sari, 3M dibagi 12. 250 juta. 250 juta per bulan ya bisa lah ya. Ya Bisa masih santai lah ya, bisa jalan-jalan ya, gitu ya. minimal masih enak makan. Masih enak makan lah. Yang penting kita diberikan kesehatan Ya syukur-syukur ya nggak durennya segitu, ternyata hasilnya kita dikasih maksimal lebih dari target itu ya kita juga wah lebih seneng lagi. Betul. Kalau kita bilang target satu pohon 30 juta 50 juta ntar giliran berbuah hasilnya cuma dapat 2 juta kan Bingung. kecewa. Benar ya. Mending berharapnya kecil ya enggak, Dapatnya besar. dapatnya besar. Betul. Nah jadi kita nanam duren sih
Ya memang kalau hitung-hitungannya satu pohon bisa sekian, tapi ya berbalik ke pemikiran masing-masing lah. Ya. Betul, betul, betul. Nah kalau saya bukan dari hitung-hitungan dari bisnisnya dulu. Mm-mm. Kalau hitung bisnis memang kayaknya menggiurkan kan. Kita kayak nanam satu pohon oci Mm-mm. berbuah misalnya 10 buah aja. Mm-mm. Nah, dengan harga misalnya per buah kita jual di 300 kebun lah ribu ya. lah, 300.000 lah. Per kilo kita bilang 250 deh. Satu buah rata-rata 2 2 kilo 500.000. 100.000. 20 buah 10 juta. Iya. Nah itu kan memang hitung-hitungannya. Secara bisnis. Ternyata buahnya cuma 3, 4 Nah. kan kita nggak tahu. Ya. Betul, betul. Kita udah berharap wah ini satu pohon 10 juta, Jadi 20 kalau juta. kita berpikir optimis, bisa tiap hari di kebun nungguin tuh pohon cepet gede gitu ya. Ya. Gimana caranya cepet gede? Gimana? Jadi kitanya nafsu ya, Pak Awi ya. Ya Padahal sebenarnya diikutin aja santai. santai aja lah. Oke lah, sampai kita masih usia produktif ini, Mm-mm. kita masih ngerjain yang lain dulu. Ya Nah, nanti ketika kita sudah tidak mampu, nah ini asuransi kita nih. ya. Ketika pensiun kita udah jatuh tempo, nah, itu sudah menghasilkan ke kita gitu ya. Ya Kira-kira kalau begitu ya. kalau saya kenapa jadi berkebun, Mm-mm. ini pemikiran terjelek lah ya. Mm. Kita berkebun gagal, minimal tanahnya itu kita masih punya. Betul. Betul. Nah kita memang berharap berkebun ini berhasil. Mm. Tapi kalau memang pun gagal, Mm-mm. amit-amit lah ya. Iya, Kalaupun gagal ya minimal tanahnya kita masih punya. betul. Tanahnya nilainya naik terus ya. Ya, Betul. hitungan investasi di tanah itu kan pasti naik. Iya. Mau per tahunnya naik 5% atau 10%. Betul, betul, betul. Nah, karena NJOP juga tiap tahun naik. Betul, betul. Masa harga jual nggak naik? Betul, betul, betul. Apalagi lokasi kebun juga ini persis sampingan dengan pemukiman Ya. warga ya, gitu ya. Artinya kalau ketika nanti ada perluasan dari warga kebutuhan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan akan tanah gitu ya. Ya. Di sini juga bisa gitu ya, harganya Bisa. juga naik gitu. Ya, syukur-syukur 20 tahun ke depan di sini zonanya dibuka jadi zona pemukiman. Ya mana tahu kan Betul. pemerintahan Subang karena Betul. yang mungkin Subangnya sudah padat. Betul. Ya enggak? Maju, Ah, ini kan kita dibebaskan gitu ya. oh udah boleh. Masih- Ini masih sudah punya menjadi juga. zona kuning. Ah, masih juga menjadi nilai investasi menguntungkan juga ya. Ya. Betul, 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 betul. Setuju. Jadi setelah kenaikan nanti katakanlah 100% dari nilai dibeli Mm-mm. atau 500%. 300%. Nah, itu udah nggak kalah juga ya. Uang Iya. yang kita investasikan kembali lagi ya. Pensiun itu uang gede di tangan ya. Bisa dinikmati ya. Benar-benar Pak Awi. Mudah-mudahan. Dapat inspirasi lagi saya nih. Benar sama Kak Awi nih. Ya jadi Nah, ya ke teman-teman semua yang mau berkebun ya kalau berkebun jangan terlalu hitungan yang terlalu muluk-muluk. betul, betul. Ya Itu tapi pesimis aja lah ya. kita seolah-olah pesimis, Mm-mm. terlalu optimis juga. Ya gimana ya? Tapi ya berbalik ke pemikiran masing-masing ya. Betul, betul, betul. Nah, kalau yang mau hitungannya ya mungkin hasilnya besar, ya monggo. Ya, Yang mau hitungannya sedang-sedang aja, ya silakan. Betul, Ya betul. enggak? Nah, yang mau hitung-hitungannya kayak saya juga silakan, bebas. Betul, Kan betul, masing-masing punya pilihan. betul, betul. Jadi memang cara berpikir Koawi ini luar biasa. Luar biasa. Bukan berarti rugi, tapi di up asalkan jangan rugi. Betul. Meskipun Dikasih sudah minimalisasi. tahu untung yang realnya lebih daripada yang ditargetkan. Betul, betul. Daripada kita berharap besar tapi dapatnya kecil. Nanti kecewa Om. Betul. Makanya Jadi jadi ada itu istilah bahasa Sundanya itu nothing tulus. nothing tulus. Nah, bahasa Sundanya itu. Jadi kedepannya ini kebun ini settingannya akan seperti apa? Akan jadi kebun produksi kah? Akan jadi kebun wisata kah? Akan jadi seperti apa, Kak Awi? Kalau saya kalau untuk ke kebun wisata mungkin saya enggak. Kemungkinan saya enggak. Tapi yang nggak tahu lah ya. Mungkin beberapa Perjalanan puluh ke tahun ke depan. depan. Betul. Mungkin kalau kata anak yang nerusin kebun ini, Betul. ya enggak. Mereka mau dirubah seperti apa ya kita nggak tahu. Betul. Kalau selagi saya, mungkin saya nggak mau kalau untuk dijadiin wisata. Ya. Karena saya pengen untuk produksi dan
ya tempat istirahat lah ya, Ya. Iya, iya, iya. Menikmati suasana kebun. Suasana kebun di hari tua nanti gitu ya. Ya. Persiapannya sudah dilakukan itu 11 tahun di awal deh. Di awal. 11 tahun Ongku. Jadi luar biasa. Itu 11 tahun dari sekarang, katakanlah umur Ko Awi sekarang sekian. 44. 2030 44 Di 11 tahun berarti di 55. 55. Wih, 55. 15 hektar dan di tahun 2033. Ya. 2033. 2033. Nah. Artinya semoga apa yang menjadi impian, niat, planning Ko Awi di 11 tahun ke depan bisa sesuai harapan dan impian. Amin. Semoga dilancarkan. Amin. Semoganya semua diberi kesehatan dan kelancaran. Amin. Kawi, terakhir sebagai penutup, pesan Kawi kepada sahabat durian lover dimanapun Berada. Nah, jadi apa yang mau disampaikan nih buat bagi-bagi tipsnya nih, Pengalaman. dari mulai ngebebasin lahan, dari mulai land clearing, penanaman, bikin air segala macam, itu kan proses yang baru saja Kawi lakukan. Buat sahabat-sahabat durian lover yang pengen nanam, pengen gimana, tipsnya apa? Yang ingin berkebun juga, berkebun durian. Kalau kita mulai, kalau kayak saya kan mulai semua dari awal ya. Iya. Dari mulai pencarian lahan lah, Ya. pembebasan lahan dulu. Oke. Saya juga survei lahan, bukannya satu, Ya. bukannya dua. Mungkin udah ada 10 lahan yang saya survei. Betul, betul. Nah, kalau kita sudah survei, nah kita kan ada kayak chemistry lah ya. Betul. Dengan lahan ini, Betul. kayak ini saya baru datang sekali, saya udah langsung, wah kayaknya ini cocok. Nah, yang bikin saya cocok, satu, akses jalan ada, nggak jauh dari pemukiman warga, listrik ada. Itu yang kita berat. Iya. Kalau untuk ini. Nah, kalau untuk air sih ya mungkin ya, kalau kita untuk air ya tinggal ya bor, sumur bor lah. Kalau Betul. memang akses air susah. Mm-mm. Tapi mungkin ada juga yang mungkin sumurnya itu, berarti mereka harus cari yang ada sungai Iya. atau ada sumber mata air lah ya. Iya. Intinya kan kebun ini kan yang paling pokok kayaknya sih air ya, Air. dibanding yang lain-lain. Betul. Mungkin kalau kita kurang pupuk ya mungkin cuma pertumbuhannya kurang. Betul. Nah, Kalau kurang air, kurang bisa air ya, mati. bisa mati. Betul, betul, betul. Nggak sehat lagi juga nanti. Jangankan durian kurang air mati ya, manusia pun juga. Ya, demikian jadi ya. intinya pesan ke sahabat-sahabat durian lover yang pengen berkebun, ya lebih baik kita waktunya mundur daripada maju tapi terlalu maksain. Betul. Nah, sama lah kayak saya di sini sampai sekarang. Saya kemarin mulai nanam 22 Juli, tanam pertama itu. Saya dari pencarian lahan sampai saya proses ini 6 bulan loh. 6 bulan ya. Dari mulai survei lahan. Betul. Nah, akhirnya di bulan Maret akhir barulah saya ketemu lahan yang Pas. kayaknya pas di hati. Iya, betul, betul, betul. Karena ini kita bakal long term ya. Ya, karena Masanya kita kan untuk ya. panjang. Betul. Karena berkebun ini bukan untuk ya bukannya sehari, bukannya setahun. Betul, betul. Jadi kita ketika datang ke sini merasa nyaman. Nyaman dengan suasana lingkungan. Betul. Bisa ada chemistry lah dengan kondisi lingkungan sekitar ya. Ya. Gitu ya. Intinya kalau kita udah mau berkebun, Mhm. yang penting kita harus siap lah. Jangan hitung maju Ya. kalau yang berkebun. Apalagi kita target sekian tahun kita panen. Jangan deh. Gitu ya. Nah, mungkin umumnya ada yang bilang 3 tahun berbuah, ada yang bilang 2 tahun berbuah, ada yang bilang 4 tahun berbuah. Kalau saya pribadi udah siap-siap sampai 7 tahun. Jadi ya kalau memang sampai 7 tahun pun belum amit-amit ya, belum dikasih berbuah pun ya mungkin ya masih kita rawat. Kita berharap ya kita berbalik ke gini lah, durian lokal lah ya. Betul. Yang tanam dari biji rata-rata kan katanya belasan tahun baru Betul. berbuah. Ya udah, mungkin ya karena waktunya mungkin dikasihnya nanti segitu, siapa tahu panennya langsung banyak kan sama aja sih. Betul. Amin. 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 Nah,
intinya kalau mau berkebun ya jangan berpikir tanam hari ini, besok gua panen, atau minggu depan panen, atau tahun depan panen. Mungkin satu lagi pertanyaan untuk Pak Awi. Pak Awi domisili di Cikarang, di mana lahan ini di Subang ya, dan baru. Mungkin masih banyak perjalanan, ya salah satunya mungkin menguasai di mana lingkungan lahan yang baru dikuasain Ko Awi. Apa Ko Awi sudah mengenal sebelumnya di lingkungan lahan Ko Awi ini? Lingkungan masyarakatnya. Masyarakat. Kalau lingkungan sekitar kebun, ya enggak, dengan masyarakat mungkin saya enggak kenal awalnya. Tapi kalau untuk area Subang, ya enggak, saya sudah 6 tahun keluar masuk daerah Subang. Oh. Nah, jadi minimal ya sedikit banyak karakter warga Subang yang mungkin kita sudah tahu lah. Sudah tahu ya. Nah, intinya Relatif sih jinak lah ya. kalau kita pun ya mungkin gini lah ya, prinsipnya kemanapun kita datang, prinsip kita ya bukan ayam jago, Ya. prinsipnya kita ya ayam betina lah. Ya. Intinya kan gini, kita datang Pak permisi ya, Ya. mungkin warga juga menerima dengan baik. Ya. Apapun yang mau kita lakuin ya enggak, terutama ya kita dengan warga setempat kan ya minimal kita silaturahmi lah. Ya. Kita pekerjakan Ya. orang-orang sini juga kalau yang mau Bekerja. Yang mau ikut aturan kerja kita. Ya. Ya, buka lapangan kerja untuk di lingkungan Ya pasti. lahan Ko Awi ya. Nah, kayak saya sekarang sementara berdua, ya enggak? Kan dengan 8.000 ini pekerja baru 2, yang satu mungkin kita orang luar, yang satu memang penduduk setempat. Ya. Nah, dan untuk yang penjaga kebunnya juga itu ada, ya enggak? Itu juga orang setempat. Oke. Jadi kita bagi porsi. Ya, ya. Borongan pada saat land clearing, Ya. penggalian lubang pun diberikan Ke kepada warga setempat. Ya. Apa yang bisa kita kasihkan ke warga setempat ya kita kasihkan. Ya. Ya, ya. Berarti memang menggerakkan ekonomi juga ya, Ya. untuk masyarakat sekitar ya. Membantu paling tidak. Oke, sahabat durian lover, udah beberapa tips dan banyak inspirasi yang bisa kita gali dari Ko Awi. Dan sebelum kita tutup nanti, ini tadi kita jalan, pas menuju ke sini ketemu durian lokal Subang asli. Nah, nanti kita sambil buka, ya. Oke. Ko Awi ya. Siap. Oke, kita nikmati durian ini sebagai penutup juga nanti. Terima kasih sudah menonton vlog ini sampai akhir, sahabat durian lover. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam durian. Kita datang dari arah Jonggol, pas tadi di jalan kita ketemu durian lokal Subang. Guys, jadi ini durian pinggir jalan ya, durian pinggir jalan. Ya memang kelihatan dari tangkainya petikan. Tadi kita coba, ya begitulah gitu ya. Rasanya ya durian.